dan melihat ada bayangan raksasa hitam besar yang sedang bersender di pohon pisang tersebut. Terdengar nyanyian tembang pangkur yang dinyanyikan dengan sangat lembut. Mreh Kretarto pakartining ilmu luhung tumrap ing tanah Jawa. Halo sahabat Karin, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang sebuah kisah kejadian yang dialami oleh salah seorang pengguna Twitter yang bernama Bian Sabil dengan akun @bian_sabil1. Diceritakan bahwa Bian Sabil ini sedang mengontrak di salah satu kontrakan di daerah Yogyakarta. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2016, ketika Bian sudah lulus dari sekolah menengah atas MAN, ia disuruh oleh orang tuanya untuk mengikuti tes di IPDN karena Bian sejak kecil memiliki cita-cita menjadi Pak Camat. Bian sangat ambisius untuk mengikuti tes ini, hingga ia pada akhirnya mengumpulkan berkas-berkas untuk mengikuti tes administrasi. Beruntungnya Bian ini, dia lolos mengikuti tes administrasi. Sehingga dia menunggu pengumuman untuk mengikuti tes CAT IPDN. Hingga pada akhirnya dia mengetahui jadwal untuk mengikuti tes CAT IPDN. Nah, Bian pikir tes CAT IPDN ini diselenggarakan di ibu kota provinsi yaitu Semarang. Akan tetapi ternyata tes CAT IPDN ini harus dilaksanakan di Yogyakarta. Senin subuh, Bian berangkat dari Kudus menaiki bus Nusantara. Hingga dia duduk di tengah-tengah bus karena dia ingin mencari tempat yang sepi dan nyaman agar ia dapat belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes IPDN tersebut. Akan tetapi, Bian justru tidak dapat belajar karena dia justru mencium bau-bauan melati di sekitaran bangku yang ia duduki di bis tersebut. Setelahnya, dia mendengar nyanyian dari seorang perempuan yang menyanyikan tembang Jawa, yaitu Mingkar Mingkuring Angkoro, yang mana tembang tersebut merupakan tembang pangkur yang pernah Bian pelajari ketika ia duduk di bangku SD. Kemudian Bian mencoba untuk berpikir positif karena dia melihat orang-orang di sekitarnya tidak menunjukkan gelagat mencium dan mendengar hal-hal yang Bian rasakan. Sehingga akhirnya Bian memutuskan untuk membaca buku dan kemudian tertidur. Bian kembali terbangun karena dia mencium aroma bau minyak tawon yang mana ternyata di samping Bian terdapat seorang nenek-nenek tua dengan tatapan kosong ke arah kaca samping Bian duduk. Sontak Bian kaget, jam masih menunjukkan pukul 9 dan berada di Magelang. Nenek-nenek tua itu tetap duduk di samping Bian dengan tatapan kosong ke arah kaca dan muka yang sangat pucat. Kemudian Bian bertanya, "Mbah, Ajeng tindak pundi?" Yang artinya, "Mbah mau pergi kemana?" Akan tetapi, nenek-nenek tua itu diam saja dan masih melihat dengan tatapan kosong. Ketika sampai di alun-alun Sleman, nenek-nenek tua itu tadi kemudian beranjak dari tempat duduk di mana Bian duduk. Tetapi sebelum nenek-nenek itu pergi, ia melihat ke arah Bian dengan tatapan yang menyeramkan. Menurut Bian, nenek tadi berusia sekitar 70 tahun dengan tatapan yang kosong dan muka pucat. Akan tetapi, ketika nenek-nenek itu akan pergi, ia justru menampakkan muka yang sangat seram ke arah Bian dengan senyum yang lebar dan gigi yang bertaring. Hingga pada akhirnya sebelum turun, ia menutup mulutnya dan Bian tidak dapat berbuat apa-apa. Bian hanya bisa diam tanpa bisa berteriak ataupun berdoa. Sesampainya di PKN 1 Yogyakarta, kemudian Bian melihat jadwal tes, yang ternyata ia mendapatkan jadwal di hari Selasa dan sesi terakhir. Padahal pada saat itu sedang menunjukkan pukul 11 dan di hari Senin. Sehingga tentunya ia memerlukan tempat untuk menginap. Sementara Bian tidak memiliki banyak dana yang ia gunakan untuk menginap. Bian sangat bingung. Sehingga perjuangan dia untuk mengikuti tes CAT IPDN ini sangat membekas bagi dirinya. Akhirnya Bian memutuskan untuk duduk di musola karena dia bingung harus berbuat apa. Dia melihat peserta-peserta yang lain
sangat bahagia dan girang karena ditemani oleh keluarga dan sanak saudaranya. Hingga pada akhirnya seluruh peserta meninggalkan musola dan Bian pun harus keluar dari tempat tersebut karena harus netral dari peserta. Bian melangkah keluar gerbang dari PKN dan duduk di pinggir jalan waktu itu. Dia meneteskan air mata karena sangat bingung dia harus berbuat apa untuk tesnya besok hari. Dia bingung harus beristirahat di mana, bagaimana untuk tesnya besok, dan bagaimana dia harus beristirahat di mana. Bian memutuskan untuk sholat isya di salah satu musola di pom bensin yang letaknya di depan BKN PAS. Kemudian ia sejenak tertidur beristirahat di sana. Akan tetapi tidak lama kemudian, sekitar pukul 9 ia dibangunkan mengingat musola tersebut masih dalam tahap renovasi. Hingga tiba waktunya makan malam. Kemudian Bian memutuskan untuk makan di salah satu warung. Ketika Bian sedang makan, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seorang perempuan tua penjual jamu. Kemudian ibu-ibu penjual jamu itu menanyakan, "Mas habis tes di BKN ya? Mau pulang kemana? Kok masih di sini?" Kemudian Bian menjelaskan bahwa ia dari Jepara dan salah jadwal, sehingga ia kebingungan untuk mencari tempat beristirahat. Kemudian ibu-ibu penjual jamu ini tadi menawarkan kontrakan gratis kepada Bian dan memberitahu bahwa di dalam kontrakan itu terdapat seperangkat gamelan. Tanpa berpikir panjang, Bian pun mengiyakan dan mengikuti ibu tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke salah satu gang di dekat pom bensin BKN. Bian membantu membawa bakul jamu atau wadah jamu mengingat ibu-ibu tersebut sudah sangat tua. Singkat cerita, mereka sampai di suatu perkampungan dengan tanah yang cukup luas dan terdapat suatu rumah letaknya lebih menjorok ke dalam. Bian juga sangat bingung dengan kondisi rumah tersebut karena mau dibilang rumah terlalu besar, tapi dibilang kontrakan juga terlalu kecil. Intinya mereka sudah sampai di pekarangan rumah penjual jamu tersebut. Rumahnya berbentuk joglo adat Jawa seperti rumah Bian yang ada di Jepara. Akan tetapi pekarangannya cukup luas dan terdapat pohon mangga dan pohon jambu di belakang rumah tersebut. Hal itu mengingatkan ketika Bian berada di suatu kuburan bersama dengan temannya. Rumah kontrakan itu sangat terpencil. Terdapat banyak pohon pisang di sekitar rumah kontrakan itu, dan tidak ada yang menyalakan lampu, termasuk ibu penjual jamu tersebut. Ibu penjual jamu itu tinggal sendirian dikarenakan suaminya telah meninggal karena kecelakaan dan tidak memiliki seorang anak. Kemudian Bian meminta izin untuk menyalakan lampu dan ibu penjual jamu itu mengiyakan. Kemudian ibu penjual jamu itu memberikan kunci dan berpesan kepada Bian agar ketika ada apa-apa Bian dapat menghubungi ibunya. Ibu penjual jamu itu memberikan kunci kepada Bian karena ibu penjual jamu itu akan pergi ke pasar untuk membeli bahan jamu mulai dari pukul 3 pagi dan pulang pada pukul 7 pagi. Kejadian menyeramkan mulai terjadi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian Bian berinisiatif untuk menyalakan lampu dan listrik. Ketika Bian mencet saklar lampu, tetapi lampunya tidak menyala. Bian kebingungan untuk mencari saklar yang ada di kontrakan tersebut. Bian mencoba untuk mencari saklar tanpa membangunkan ibu penjual jamu tadi. Bian berniat untuk mengelilingi rumah mencari saklar yang lain. Akan tetapi ketika melewati jendela, ia melihat seperti ada bayangan di balik gorden tersebut. Naasnya, ketika Bian melewati satu jendela, dia melihat seperti ada yang menyibakkan korden di dalam jendela tersebut. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Kemudian, Bian menengok ke arah jendela itu dan tertutup korden, sehingga Bian tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam jendela itu. Kemudian, Bian melanjutkan perjalanannya untuk mengitari rumah tersebut. Saat Bian membalikkan badan, tiba-tiba saja jendela di dalam rumah tersebut terbuka secara perlahan. Bian langsung melihat ke arah jendela tersebut dan ternyata ada yang menyambutnya, yaitu sesosok kuntilanak yang menyambutnya dengan berambut panjang dan senyum yang pucat. Bau-bauan melati, darah, dan tanah yang membalut di baju putihnya. Dia tersenyum dan terlihat gigi taringnya. Kemudian matanya berubah menjadi putih dan seperti sedikit ingin keluar karena saking seramnya.
Sontak Bian membalikkan kaki dan ingin keluar, akan tetapi dia tidak dapat bergerak sama sekali. Apalagi di belakang kuntilanak itu terdapat sosok yang tidak asing bagi Bian, yaitu nenek-nenek tua yang ia temui di bis tadi. Bian akhirnya bisa bergerak dan mencoba untuk keluar dari rumah tersebut. Berkat usaha kerasnya, akhirnya Bian bisa keluar dari rumah itu dan sedikit mengambil nafas. Akan tetapi, tiba-tiba ada suara jendela yang tertutup dengan keras. Saat Bian ingin bangkit, ia melihat bahwa pohon-pohon pisang yang ada di sekitarnya tersebut bergerak sedikit demi sedikit seperti ada yang menggerakkan. Itu membuat Bian sangat takut. Hal ini justru membuat Bian semakin penasaran. Hingga akhirnya Bian mendekati pohon pisang tersebut dan melihat ada bayangan raksasa hitam besar yang sedang bersender di pohon pisang tersebut. Itu membuat Bian sangat takut. Akan tetapi, Bian justru dikejutkan dengan sosok seorang nenek-nenek tua tadi yang ia pernah temui dengan berambut panjang terurai. Hidungnya berdarah dan ia menggunakan kebaya dengan senyum yang pucat. Nenek itu kemudian menyanyikan tembang Jawa dengan memutarkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, kemudian bersiap untuk menari. Sedangkan pohon pisang tadi terus bergerak dan memunculkan sosok berbadan besar dengan bulu yang sangat lebat, yang sangat menyeramkan. Sedangkan pohon pisang tadi semakin bergerak dan memunculkan sosok berbadan besar dan berbulu lebat yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat Bian sangat takut dan kemudian ia berlari menuju rumah penjual jamu tadi untuk meminta pertolongan. Ketika Bian berlari, ia justru dikejutkan dengan sosok nenek-nenek tadi yang berpindah tempat di depan pintu. Kemudian Bian berjalan mundur menuju arah ibu penjual jamu. Akan tetapi Bian justru terjatuh karena tersandung, yang ternyata ia tersandung oleh pocong di tengah jalan menuju arah rumah penjual jamu itu. Kali ini pocongnya kecil, akan tetapi berdarah-darah dan berbau yang tidak enak. Kemudian saking takutnya, Bian berlari ke arah rumah penjual jamu itu dan menggedor-gedor. Akan tetapi ibu penjual jamu itu tidak ada. Kemudian Bian kembali mengetok rumah ibu penjual jamu itu tadi secara pelan, akan tetapi tidak ada sautan. Kemudian ia menemukan seekor kucing dan mengelusnya karena ia kesepian. Sampai akhirnya Bian tertidur karena ia kecapean. Pukul 2:30, Bian terbangun karena ia mendengar bunyi gamelan yang sangat berisik. Kemudian ia mencari sumber suara, di mana sumber suaranya ada di rumah kontrakan ibu penjual jamu tadi. Kemudian Bian memperhatikan ketika gamelan itu berbunyi, pohon-pohon pisang di sekitar rumah kontrakan ibu penjual jamu tadi ikut bergerak seperti dinaiki oleh seseorang. Saat Bian ingin mengambil tasnya, ia melihat sosok kuntilanak dan nenek-nenek tua tadi berdiri di depan pintu rumah kontrakan dan menghadap ke arah Bian. Terdengar nyanyian tembang pangkur yang dinyanyikan dengan sangat lembut, tetapi terdengar seperti seram dan mencekam, yang mana berbunyi, "Mreh Kretarto pakartining ilmu luhung tumrap ing tanah Jawa," yang mana berarti agar menjiwai hakikat ilmu luhur di tanah Jawa atau Nusantara. Tiba-tiba kucing tadi mengeong dengan sangat kencang. Ketika kucing itu memeong dengan sangat keras, tiba-tiba kuntilanak dan sosok nenek-nenek tadi melihat Bian dengan tatapan yang kosong dan kemudian tiba-tiba menghilang. Namun suara gamelan masih berbunyi dan pohon pisang masih bergerak seperti didorong atau ditarik oleh seseorang. Bian menoleh ke arah pintu ibu jamu itu, namun tetap tidak ada orang. Hingga akhirnya tepat pukul 2:30 pagi, Bian kemudian memutuskan untuk keluar dari pekarangan kontrakan itu dengan sendiri dan secepatnya. Tetapi saat Bian ingin mengambil tas dan pulang, ia seperti dikejar oleh banyak makhluk. Ada 5 pocong yang loncat dan mengejarnya, kemudian ada kuntilanak yang terbang menuju ke arah Bian, dan ada tuyul juga genderuwo yang bergelanjutan di pohon. Sontak Bian langsung lari dan meninggalkan pekarangan itu.
Bian merasa perjalanannya keluar dari pekarangan ini sangat-sangat jauh. Hingga akhirnya Bian terus berlari dan ia melihat ke arah rumah ibu kontrakan itu tadi. Dan kebetulan saat Bian menengok ke arah rumah ibu penjual jamu tadi, ia melihat ada seonggok kepala yang keluar dari rumah ibu jamu itu dan terlihat seperti tersenyum puas melihat Bian lari ketakutan. Kemudian ketika Bian lari ke arah jalan utama BKN, ia bertemu dengan sosok kakek-kakek yang tiba-tiba menepuk bahunya. Kemudian dengan sangat refleks Bian memeluk kakek-kakek itu karena ia sangat ketakutan. Karena Bian sangat ketakutan, akhirnya kakek-kakek itu meminta Bian untuk menceritakan hal apa yang terjadi hingga membuat Bian sangat ketakutan. Kakak itu bernama Mbah Kasmo. Singkat cerita, Mbah Kasmo menyuruh Bian untuk tidak lagi membahas setan-setan itu. Kemudian menyuruh Bian untuk segera sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian Bian disuruh untuk tidur di masjid dan dijaga oleh Mbah Kasmo. Hingga akhirnya Bian terbangun dan segera cuci muka. Waktu menunjukkan pukul 11 dan Mbah Kasmo masih menjaga Bian, kemudian memberikan singkong rebus kepada Bian. Setelah mandi dan sholat zuhur, tiba-tiba Mbah Kasmo menyuruh Bian untuk menengok ke pekarangan tempat di mana Bian menginap semalam. Ternyata itu merupakan kebun yang berupa kuburan yang jarang diziarahi oleh keluarganya. Namun memang tanahnya sangat luas dan kuburan itu hanya digunakan oleh satu keluarga. Mbah Kasmo sendiri bercerita bahwa terkadang ia sering mendengar jeritan suara perempuan. Akan tetapi Mbah Kasmo tidak memperdulikannya. Disitulah Bian merasa sangat sial. Akhirnya Bian berpamitan kepada Mbah Kasmo untuk mengikuti tes karena nantinya Bian harus kembali lagi ke masjid itu untuk menginap. Mengingat tes Bian ada di sesi terakhir dan tidak memungkinkan Bian untuk mendapatkan bis ke arah Kudus. Sekalian Bian meminta doa dan restu kepada Mbah Kasmo untuk kelancarannya melakukan tes IPDN tersebut. Singkat cerita, Bian dapat melalui tes dengan baik. Kemudian ia kembali ke masjid untuk menemui Mbah Kasmo. Ia membawakan nasi goreng untuk makan malam bersama Mbah Kasmo. Mbah Kasmo akhirnya ikut tidur di masjid karena ingin menjaga Bian. Keesokan harinya, Bian pergi ke terminal Jombor untuk membeli tiket yang akan ia gunakan untuk kembali ke Kudus. Sebelum pulang, Bian berpamitan kepada Mbah Kasmo dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbah Kasmo. Dan Mbah Kasmo meninggal di akhir tahun 2016 karena terpeleset di WC dan dibawa pulang ke keluarganya yaitu di Purworejo. Ila arwahi Mbah Kasmo, lahul al-Fatihah. Ibu Rukmini itu ternyata hantu dan tidak ada sangkut pautnya dengan Mbah Kasmo. Untuk yang tidak mempercayai cerita ini dipersilahkan, akan tetapi di sini penulis menjelaskan bahwa ia telah menceritakan hal ini dengan sebenar-benarnya. Oke sahabat Karin, itu tadi adalah cerita dari kisah kejadian yang dialami oleh seorang pengguna Twitter yang bernama Bian Sabil. Untuk sahabat-sahabat Karin yang ingin request mengenai film-film ataupun cerita-cerita horor, bisa banget untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. See you!